warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Sungtulodo, ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Juga menjalankan dan menjiwai nilai dan peran guru penggerak dengan mengadopsi kerangka berpikir inquiry apresiatif dalam memimpin perubahan yang dibantu dengan alat bantu yaitu BAKCA. Yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, yaitu kondisi yang berpihak pada murid, lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan dengan para muridnya, sehingga generasi yang berprofil pelajar Pancasila dapat tercapai. Salah satunya dengan menemukan budaya positif yang kita pelajari di modul 1.4. Seperti yang telah dikemukakan oleh KHD bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang dikemukakan oleh Diane Gosson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat ekstrim. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Hal tersebut bermakna bahwa dikatakan merdeka itu bukan saja merdeka atau bebas dari perintah orang lain, melainkan kita juga dapat memberi perintah kepada diri kita sendiri untuk disiplin melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itulah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini.
Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dan sekarang kita mengenal disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari tabel tersebut, kita jadi lebih memahami bahwa restitusi berdampak positif bagi anak. Kita bisa melakukan restitusi melalui tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dari tabel tersebut, kita menjadi lebih paham bahwa dari 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau, posisi manajerlah yang paling ideal. Yang mempunyai kontrol pada diri kita adalah kita sendiri. Layaknya saat kita mempertahankan sesuatu yang amat berharga pada genggaman tangan kita. Terbuka atau tertutupnya genggaman kita, hanya kita sendirilah yang memutuskannya. Bagaimanapun bujukan orang lain, jika kita tetap mempertahankannya dan tidak menyerah, maka genggaman tangan ini tidak akan terbuka. Yang kedua adalah, mengapa tidak beraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya adalah, hukuman dan imbalan hanya bersifat sementara. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hukuman dan imbalan merupakan motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan disiplin positif atau restitusi berasal dari keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Manajer adalah posisi kontrol yang paling ideal. Karena di posisi kontrol tersebut dapat menguatkan watak dan karakter anak. Selanjutnya adalah menerapkan disiplin positif dengan restitusi. Mengapa harus restitusi? Karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan dengan tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Juga restitusi fokus pada solusi permasalahan. Restitusi dapat dilakukan dengan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pengalaman saya yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas saya adalah ketika saya dan murid-murid saya secara bersama-sama menentukan kesepakatan kelas. Perasaan saya waktu saat itu adalah sangat senang dan puas karena melihat antusiasme murid-murid saya dalam mengemukakan hal-hal yang perlu disepakati. Dan yang perlu diperbaiki adalah keyakinan mereka pada nilai yang sudah mereka sepakati. Karena mereka sendiri yang merumuskan kesepakatan tersebut, tetapi belum sepenuhnya memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga kedepannya dalam menentukan keyakinan kelas, anak-anak akan membuat tabel T, yaitu tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti, untuk lebih mendalami keyakinan yang mereka buat. Sebelum mempelajari modul ini berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah pemantau. Perasaan saya saat itu, saya sudah merasa benar. Tetapi setelah mempelajari modul 1.4, saya sadar bahwa saya keliru. Sekarang saya berusaha untuk berperan sebagai manajer. Dalam lingkungan kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oleh karena itu, membangun keyakinan kelas sangatlah penting. Dan jika terjadi pelanggaran, kita dapat berperan sebagai manajer dengan menjalankan 3 tahapan segitiga restitusi, sehingga well-being dalam ekosistem sekolah kita dapat terwujud dengan membangun budaya positif di sekolah. Tentunya, untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Oleh karena itu, marilah semangat, tergerak, bergerak, dan bergerak. Salam sehat dan bahagia.